Lagi memanas kan situasi Indonesia dengan Australia. Nah, tapi ini udah ada ramalan-ramalan ya yang diramalkan oleh manusia. Bahkan Nostradamus sendiri sudah meramal akan terjadi perang besar antara Australia dengan Indonesia. Itu malah udah ditentukan tahunnya 2037, tetapi sekarang sudah mulai. Kemarin TNI mengirim pasukan besar-besaran loh ke Pulau Pasir. Itu situasi karena ada tugas melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah. Karena ada tugas itu, tapi situasi ini harus dilihat. Loh, kalau kita mau mendalami situasi, nanti kita lihat ancamannya seperti apa, tindakan-tindakan permusuhan seperti apa. Australia belum menjadi musuh, tapi dia sudah melakukan tindakan-tindakan permusuhan. Ketika nanti dinyatakan perang, nah itu sudah jadi musuh. Karena perang sekarang sudah aturan main. Ada aturan main ketika kedua belah negara menyatakan perang. Tapi kalau masih sekarang masih, ya istilahnya masih proksi lah ya. Nah, tapi ini di Indonesia ini saya katakan yang lalu multi konflik dan multidimensi. Kenapa? Sudah kesemestaan. Artinya kesemestaan itu contoh. Konflik di bidang ideologi, aspek ideologi. Bukankah ini sampai seluruh dunia ini? Konfliknya di Indonesia, tapi sampai ekstra kawasan juga melihat ekstra kawasan, negara-negara ekstra kawasan yang di luar kawasan ASEAN. Itu sudah melihat, oh Indonesia kok begini ya. Katanya punya Pancasila. Tapi konflik ideologinya ini nggak habis-habis coba. Nggak berhenti. Terus, ya. Never ending proses coba. Proses tanpa henti. Konflik ideologi. Ditambah lagi, politik juga demikian. Ditambah lagi sekarang konflik ekonomi. Sekarang ngomong situasi, wah, 2023 gelap. Semua serba gelap. Ya, pendeta ngomong gelap. Elit-elit negara juga ngomong gelap. Ya, semua ngomong gelap. Ya, krisis akan terjadi di mana-mana. Dan krisis yang terjadi tahun 2003 ini lebih daripada yang pernah terjadi. Papua Nugini juga saudara-saudara kita yang ada di Papua turut berduka cita atas meninggalnya ya pahlawan Papua itu kena tewas gitu. Kita turut berduka cita teman-teman di seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat bergabung di Nitro 26. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya seri kepemimpinan yang ke-6 ini yang dibawakan oleh Pak Junias Tobing pada malam hari ini. Selamat malam Pak Junias. Jadi nanti kita harapkan teman-teman banyak bertanya juga perihal ya kepemimpinan ini yang merupakan kebutuhan kritis di Indonesia, terutama menjelang tahun 2024 ini ya. Sekarang udah terlalu banyak kampanye-kampanye nggak karu-karuan yang bikin negara ini tidak stabil sehingga rupiah melemah. Silakan Pak Tobing, waktu dan tempat kami berikan ke Pak Tobing. Silakan Pak. Salam alaikum ya. Salam Halo. damai sejahtera buat seluruh anak bangsa Indonesia dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan fokus membicarakan masalah kepemimpinan karena hari-hari ini belakangan ini masalah kepemimpinan ini adalah topik yang paling menarik untuk dibahas. Pada Kamis yang lalu saya sudah menyampaikan paradigma kepemimpinan Situpa. Situpa ini memang lebih banyak populer di militer, tapi di militer sendiri jarang digunakan. Ya, jarang digunakan. Sehingga ya tidak salah karena ini berlaku universal loh. Berlaku universal. Jadi coba kita tayangkan dulu ya konsep yang kemarin. Bentar, saya tayangkan dulu konsep yang kemarin. Jadi lanjutkan karena ini nanti akan kualitas implementasi kepemimpinan para negarawan siapapun ya termasuk kita itu sangat tergantung kepada ini mana paradigma. Nah ini terus lanjutin.
Jadi ini contohnya ya. Kemarin saya sudah sampaikan ini, tapi kan masih secara umum ya. Jadi belum kita detail karena waktunya terbatas. Yang ini mau saya sampaikan, apa sih situpa itu? Situpa itu C-nya itu situasi, Tu-nya itu tugas pokok, P-nya itu pelaksanaan, A-nya itu administrasi dan logistik, K-nya itu apa? Komando, kendali, komunikasi, koordinasi, informasi, dan intelijen. Ya, sekarang situpa. Mengapa kita ada tugas pokok ya? Tugas pokok itu kalau konstitusi ada 5. Itu nggak bisa dibantah lagi. Itu udah tugas konstitusi. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ikut sertanya bangsa Indonesia dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya, saya hafal. Kenapa saya hafal? Memang itulah tugas kita di mana aja. Contoh, tadi kita berdiakonia. Bukankah karena kita ingin melindungi? Bukankah kita ini melindungi orang dari kelaparan? Ya, karena akibat apa? Situasi pandemik, kan begitu. Tapi yang mau kita bahas, kalau masalah berbangsa dan bernegara ini, situasi ini sangat-sangat apa loh? Sangat-sangat luas, multi kompleks dan multidimensi. Makanya situasi itu tugasnya orang intelijen dan tugas kalau di militer itu tugas intelijen ya dan tugas apa dan orang operasi. Jadi karena situasi itu membahas apa ancaman yang akan dihadapi. Itu orang intelijen yang tahu. Tapi bagaimana kekuatan kita? Itu orang operasi yang tahu. Ya kalau di militer itu jelas sih. Bagaimana merencanakan? Ya asisten perencanaan yang merancang. Bagaimana administrasi dan logistik? Itu urusannya ya orang personil. Kalau bicara administrasi personil, logistiknya ya orang logistik gitu loh. Nah, komandonya siapa yang mengatur? Ya pasti orang yang tertinggi pangkatnya. Kendali bagaimana? Komunikasi bagaimana? Nah, kalau kita itu di militer itu adalah organisasi yang memang sudah tertata rapi ya, terstruktur rapi. Ya, belum lagi aturan mainnya juga ada doktrin, kemudian budayanya militer itu juga ada kan gitu. Tetapi kita bukan mau membawa militeristik ya. Bukan. Ini sebenarnya semua sudah ada di Bible. Bukankah situasi yang akan kita hadapi atau yang pernah dihadapi sudah disampaikan Tuhan melalui firman-Nya? Sudah. Kemudian kan bukan ada tugas yang disampaikan Tuhan. Sudah. Bagaimana Tuhan mengeksekusi? Nah, maunya Tuhan setelah Dia memimpin kita juga harus melaksanakan, mengeksekusi. Ya, dukungan administrasi logistik. Kenapa kita tidak takut bahwa logistik itu pasti ada? Ya, bagaimana komando? Oh, kalau lihat di Bible itu lengkap. Jadi sebenarnya ini paradigma kepemimpinan stupa ini ya, ini ratusan tahun loh. Ratusan tahun dipelajari di militer sejak perang. Ternyata ini yang paling cocok paradigmanya. Ini paradigma loh ya. Paradigma kepemimpinan stupa. Nah, ini saya coba membawa kepada kepemimpinan negarawan. Lihat situasi ya. Kita bicara di sini aja udah pusing kepala dibikinnya. Sekarang coba situasi yang terjadi hari-hari inilah, belakangan ini. Ya, sejak terjadi perang di wilayah Rusia sana. Ya. Di bekas Uni Soviet antara Ukraina dengan Rusia. Itu situasinya seperti apa? Ya, kemudian situasi ini juga harus dilengkapi dengan peranggapan. Contoh sekarang, ini lagi memanas kan situasi Indonesia dengan Australia. Nah, tapi ini udah ada ramalan-ramalan ya yang diramalkan oleh manusia. Bahkan Nostradamus sendiri sudah meramal akan terjadi perang besar antara Australia dengan Indonesia. Itu malah udah ditentukan tahunnya 2037, tetapi sekarang sudah mulai. Kemarin TNI mengirim pasukan besar-besaran loh ke Pulau Pasir. Itu situasi karena ada tugas.
melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah. Karena ada tugas itu, tapi situasi ini harus dilihat. Loh, kalau kita mau mendalami situasi, nanti kita lihat ancamannya seperti apa, tindakan-tindakan permusuhan seperti apa. Australia belum menjadi musuh, tapi dia sudah melakukan tindakan-tindakan permusuhan. Ketika nanti dinyatakan perang, nah itu sudah jadi musuh. Karena perang sekarang sudah aturan main. Ada aturan main ketika kedua belah negara menyatakan perang. Tapi kalau masih sekarang masih, ya istilahnya masih proksi lah ya. Saya kasih contoh yang sangat sederhana aja lah. Ada tugas diakonia. Yang memberi tugas diakonia itu siapa? Dari kerajaan Tuhan kan? Nah itu tugas, tapi situasi. Kapan kita berdiakonia? Karena situasi yang berkembang akibat pandemik, akibat kondisi situasi negara, bukan hanya pandemik ya, ribut masalah ideologi, ribut masalah politik, ribut masalah kesejahteraan, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya. Makanya ada tugas kita. Tapi kan tugas kita bukan tugas negara. Tapi kita sebagai warga negara peduli bagaimana kita melindungi segenap bangsa Indonesia dari bahaya kelaparan. Ya, dari bahaya pengangguran. Loh, situasi ini contoh ya, saya kasih contoh lah. Nah, bagaimana pelaksananya? Pelaksananya kita membuat nasi bungkus, terus mendistribusikan ke tempat-tempat yang memerlukan. Administrasinya, ada nggak administrasi? Lah, kita sudah mengaturkan di dalam suatu SOP, logistik. Bagaimana logistik ini terus berjalan? Terus bagaimana komando, bagaimana mengendali? Nah, kendalinya apa? Yaitu tadi contoh, laporan, progress report. Itu contohnya. Komunikasi, lewat apa? Lewat medsos atau lewat Zoom, lewat macam-macam. Koordinasi, apakah si Jimmy Zun atau siapa tadi yang dari Surabaya, dari Malang itu tidak berkoordinasi? Apakah dia tidak mendapatkan informasi di mana saja orang-orang yang perlu diberi sumbangan tentang makanan dan sebagainya, intelijen juga, masalah pengamanan dan sebagainya. Itu contoh yang paling gampang dipraktekkan. Jadi ini paradigma ini berlaku bukan hanya untuk militer, semuanya. Kita contoh lagi ya, kita masuk ke situasi saat ini ya, di belahan dunia maupun khususnya di Indonesia. Itu sekarang sedang terjadi apa? Wars amongst the people. Ya, conflicts amongst the people. Ya, artinya apa? Perang sesama anak bangsa. Konflik sesama anak bangsa. Nah, tapi ini di Indonesia ini saya katakan yang lalu multi konflik dan multidimensi. Kenapa? Sudah kesemestaan. Artinya kesemestaan itu contoh. Konflik di bidang ideologi, aspek ideologi. Bukankah ini sampai seluruh dunia ini? Konfliknya di Indonesia, tapi sampai ekstra kawasan juga melihat ekstra kawasan negara-negara ekstra kawasan yang di luar kawasan ASEAN itu sudah melihat, Indonesia kok begini ya? Katanya punya Pancasila. Tapi konflik ideologinya ini nggak habis-habis coba. Nggak berhenti. Terus, ya. Never ending proses coba. Proses tanpa henti. Konflik ideologi. Ditambah lagi, politik juga demikian. Ditambah lagi sekarang konflik ekonomi. Sekarang ngomong situasi, 2023 gelap. Semua serba gelap. Ya, pendeta ngomong gelap. Elit-elit negara juga ngomong gelap. Ya, semua ngomong gelap. Ya, krisis akan terjadi di mana-mana. Dan krisis yang terjadi tahun 2003 ini lebih daripada yang pernah terjadi. Lah, ini situasi yang berkembang. Tapi itu saya katakan di dalam situasi itu akan dibahas apa? Peranggapan. Peranggapan itu asumsi, tapi belum menjadi fakta. Ketika itu menjadi fakta,
Ya, ketika itu menjadi fakta, makanya konsep paradigma kepemimpinan Situpak ini itu bisa kita pakai. Nah, apa sih gunanya Situpak ini? Ini membuat perencanaan ketika kita menghadapi suatu kontingensi. Kontingensi itu peranggapan, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Siapa yang pernah memperkirakan tiba-tiba gara-gara jilbab di Iran sampai menggelora kemana-mana? Bukankah sekarang di sana terjadi konflik sesama anak bangsanya mereka? Hah? Sama di Indonesia. Di Indonesia lebih parah lagi. Kenapa? Kalau di sana mereka satu kitab suci, satu bahasa, sama. Kita, suku bangsanya banyak sekali. Nah, ini tidak dipelajari situasi ini. Kemudian di dalam situasi itu dibahas, ya, apa itu ancaman, apa itu adversary. Ya, adversary itu tindakan permusuhan. Kalau ancaman juga anaknya dari adversary. Tapi kalau enemy itu udah pasti musuh. Sudah pasti musuh. Ya, sudah saya katakan berkali-kali kan, di mana ada negara di sekitar negara Indonesia, pasti dapat dipastikan akan terjadi konflik kepentingan. Ya, konflik of interest. Konflik kepentingan nasionalnya masing-masing. Bukankah Ukraina sama Rusia itu konflik kepentingan nasionalnya masing-masing? Ya, tapi sudah berapa banyak korban coba? Sudah jutaan. Ya, mungkin sudah jutaan. Bahkan kalau dihitung dengan uang, aduh, nggak tahu lagi lah berapa lama dia membangun kota itu, coba. Ya, bayangin itu kotanya si Ukraina itu, ya, Kiev itu sejak zaman Tsar Rusia dulu loh. Hancur begitu saja. Padahal mereka satu kakek moyang kan. Nah, yang begini-begini, ini situasi. Tetapi itu sudah dinubuatkan nggak? Sudah. Pasti apa nggak? Pasti. Nah, situasi kita lebih parah lagi karena kita negara yang sudah multi kompleks, ya, supermarket bencana lagi. Semua jenis bencana ada di Indonesia. Tidak seperti di negara lain. Gempa bumi ada, tsunami ada, macam-macam. Tanah longsor, apalagi yang kasus di Palu kemarin, tanah apa namanya itu? Ya, semua ada di Indonesia ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita menyiapkan rencana kontingensi yang isinya ya ini, Situpak ini? Sudahkah dianalisa? Kalau dulu ya kita lihat, kita flashback ya, lesson learn dari yang pernah terjadi. Dulu ketika terjadi bencana, ya bencana aja. Perang tidak. Gitu loh ya. Seri tahu nggak? Ada perang, ada bencana. Tapi yang perlu menjadi perhatian kita, kalau ini terjadinya simultan, paralel, bukan seri. Ya teroris di situ, ya khilafah, ideologi khilafah juga di situ, terus belum lagi perang. Wah, bencana alam terjadi. Coba bayangkan, sudah siapkah kita? Nanti ini untuk apa Situpak ini nanti? Ini hanya baru pemahaman aja. Ya. Yang jelas tugas itu udah, tetapi tugas pokok itu di dalam konstitusi itu tugas pokok, tugas utama. Sementara tugas-tugasnya belum. Jadi kalau secara universal ya di Inggris, di Amerika ketika saya belajar, itu tugas pokok itu tugas yang khusus yang dilimpahkan. Ya, tugas pokok seperti negara ini ya, dia dilimpahkan oleh siapa? Konstitusi. Tetapi di dalam tugas pokok itu ada tugas-tugas terkandung di dalamnya yang kita sebut TASK, TASK. Kalau tugas pokok itu mission. Tapi ada tugas-tugas. Contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia ketika situasi pandemik. Mereka banyak yang kekurangan makan, mereka banyak yang pengangguran, susah cari kerja. Ya ada tugas. Bagaimana melindunginya? Nah, kebetulan kita ada komunitas, bagaimana memberi makan. Itu tugas-tugas. Bagaimana mencari informasi di mana mereka berada yang kekurangan.
Itu tugas, sehingga dibentuklah Satgas. Ya, makanya ketika kita sudah menjabarkan, menganalisa tugas pokok, makanya ada Satgas. Satgas itu beda-beda. Ya, beda-beda. Contoh, kalau di komunitas kita ini ada Diakonia, ada Marturia, ada Dharma Kasih. Itu karena ada tugas kan? Tugas pokok. Tetapi tugas-tugasnya kan dibeda-bedakan. Makanya satuan tugasnya beda. Ada lagi satuan kerja. Jadi kalau satuan tugas disebut task force. Tapi berdasarkan analisa. Berdasarkan analisa. Contoh seperti kemarin. Wah, itu banyak sekali. Kalau kita bicara di dalam penyelenggaraan negara atau di dalam penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana ketika terjadi pandemi kita tidak siap, cari masker aja susah. Cari masker aja susah. Nah, pelaksanaannya siapa yang sebagai leading sektor, siapa yang supporting sektor, ya, siapa yang jadi tugas perbantuan, siapa tugas pelibatan. Nah, itu harus diatur. Belakangan lah baru sibuk, TNI turun, polisi turun, ngawasi vaksin apa segala macam. Nah, itu juga harus kita terjemahkan. Tapi saya di sini masih memberikan kuliah umum aja dulu ya. Karena kalau kita membahas situasi lebih parah lagi. Karena situasi ini harus menyangkut global, regional, ya, belum di nasional. Sekarang coba kalau situasi global, nanti kita buka ya. Tapi saya hanya mau menyampaikan ini hanya supaya kita paham dulu. Kalau kita tidak paham, kita tidak bisa mengambil keputusan. Situ Pak ini nanti akan menjadi satu panduan rencana. Kalau di tingkat negara yang sebutnya rencana strategis. Kalau di tingkat bawah, rencana operasi, rencana implementasi. Nah, kualitas kepemimpinan sang pemimpin itu bisa dilihat kalau mereka membahas seperti ini. Kalau di tingkat negara, situasi itu yang bahas siapa? Ya BIN, Badan Intelijen Negara. Itu makanya untuk melaksanakan tugas melindungi segenap bangsa, saya perlu informasi, saya perlu intelijen. Siapa yang bertanggung jawab? Apa semua kita? Iya, kita insan, semua manusia adalah insan intelijen. Tapi masalahnya, dibekali nggak dia kompetensinya untuk menjadi orang intelijen? Ya, itu dibekali apa tidak? Nah, sekarang para elit-elit kita dibekali nggak seperti itu? Oh, bukan intelijen itu hanya BIN. Menko Info juga harus tahu. Menteri Kesehatan juga harus tahu. Makanya di setiap organisasi itu ada yang disebut apa? Kepala bagian intelijen, kepala bagian informasi. Coba tanya, di Kemenkumham ada nggak intelijen? Ya ada. Di polisi ada nggak? Ya ada. Di kesehatan ada nggak? Harusnya ada intelijen kesehatan. Tapi siapa yang koordinatornya? Ya BIN. Ya. Dulu kan BIN itu BAKIN namanya. Badan Koordinasi Intelijen Negara. Berubah-ubah kan. Dialah yang menghimpun semua intelijen. Dan intelijen itu harus up to date. Ya, tidak boleh tidak. Karena informasi yang didapat itu harus diolah. Nanti kita ngomongkanlah roda perputaran intelijen. Ya, nanti doktrin intelijen juga kita sampaikan. Nah, bicara situasi itu ada di doktrin intelijen. Ya, ada di doktrin intelijen. Ya. Nah, ini sekarang pelaksanaan eksekusi. Eksekusi itu menyangkut bagaimananya. Ya, bagaimananya. Kalau situasi AGHT, tugas pokok itu si Abidim, siapa, apa, bila mana, di mana, ya, dan mengapa. Ya, seperti diakonia yang dilakukan oleh Jimmy Son apa segala macam. Siapa dia? Apa yang dilakukannya? Kapan dia bekerja? Di mana dia? Dan mengapa dia berdiakonia? Tapi bagaimananya? Ya itu di pelaksanaan, eksekusinya. Nah, ini satu gambaran, nanti silakan tanya ya. Membahas ini aja nggak cukup sehari. Ya, militer, dunia militer membahas ini ratusan tahun baru ketemu. Apa namanya, framework-nya itu baru ketemu, itu udah ratusan tahun. Ya, sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, terus
Nah, sekarang dijadikanlah doktrin. Ya, dijadikanlah doktrin. Oke, kita pelan-pelan karena kalau tidak mengerti ini repot kita, ya. Kemudian di sini ada dukungan. Dukungan itu harus ada dukungan administrasi, ya baik itu personil maupun legalitas. Sekarang coba Yayasan Damaris, kalau tidak ada dukungan administrasi, kita bisa ditangkap itu di jalan. Tapi karena Yayasan Damaris sudah ada ADRT, ada legalitas, itulah yang disebut dukungan administrasi. Belum lagi dukungan administrasi yang lain, personil umpamanya. Seperti Jimisun CS itu, dia dapat perintah dari siapa? Nah, logistiknya dari mana? Nah, yang begini-beginilah, komandonya siapa yang beri komando? Apakah Pak Paujak atau siapa? Ya, ketua yayasan kan begitu. Kendalinya bagaimana? Bagaimana mengontrol, mengawasi, ya, supaya tidak terjadi apa? Selingkuh umpamanya, ya, supaya tidak tersesat. Siapa yang mengendalikan ini? Bagaimana? Lewat komunikasi, lewat koordinasi. Komunikasi apa yang digunakan? Bisa radio, bisa telepon, macam-macam. Inilah konsep kepemimpinan itu. Ya, mohon maaf ini saya mengajarkan ini. Ya, tidak semua mengajarkan ini loh ya. Di Lemhanas ini harusnya diajarkan ini, tapi tingkatannya beda-beda. Mana mungkin sama di tingkat presiden atau di tingkat kementerian sama dengan tingkat komandan peleton. Tapi rumusannya tetap. Tanya aja panggil sersan, Anda tahu nggak situ Pak? Pasti dia tahu. Ya. Nah ini ya, ini baru dikembangkan. Nah ini, itu apa sih? Situ Pak itu adalah proses pengambilan keputusan menggunakan paradigma kepemimpinan strategik situ Pak. Nanti kita ngomong strategik itu apa? Nah formatnya ini tadi. Ya, menyusun apa? Merusun perencanaan strategis. Kalau di tingkat Pak Jimisun atau Diakonia itu bukan tingkat strategis, tapi tingkat apa? Tingkat taktis, teknis, prosedur. Itu paling bawah, nanti kita bicarakan levelnya. Nah, bicara situasi, menjawab apa? Menjawab apa perkembangan situasi terkini. Dan kemungkinan yang akan menjadi realita. Ya, di lingkup global, regional, dan nasional. Contoh, bahwa sekarang sedang terjadi apa? Sedang terjadi globalisasi, integrasi. Jadi bagaimana proses penyatuan global. Jadi nanti ada kebijakan global, ya, satu agama, satu budaya, satu sistem keuangan. Oh itu sudah dikerjakan. Lihat aja, bukankah ATM kita itu, kartu ATM kita itu bukankah satu mata uang? Saya punya ATM Mandiri umpamanya atau BCA, saya bisa ngambil uang kok di Malaysia, saya bisa ngambil uang di Thailand, ya karena sudah menjadi satu. Hati-hati. Nah tugas pokok itu mengandung siapa, apa, bila mana, di mana, dan mengapa. Pelaksanaannya bagaimana, konsep manuver, konsep dukungan, konsep bantuan, ya, instruksi dan koordinasi. Sebagai contoh ya, saya berikan gambaran. Ketika terjadi kemarin kita diserang sama virus COVID-19 ini, dari analisa situasi, negara tidak punya vaksin, ya, negara tidak siap, ya, tidak punya masker. Bayang, akhirnya import dari mana-mana tanpa pajak bisa masuk kan? Karena sudah keadaan darurat, karena kita tidak siap. Tapi kenapa Finlandia siap? Finlandia itu sudah menyiapkan, coba buka, menyiapkan masker di gudang mereka. Coba, sekian banyak. Kenapa Taiwan siap? Kenapa Taiwan siap? Kenapa kok kita babak belur? Karena tidak ada perencanaan strategis. Ya, saya bulan berapa itu ya? Saya buat perencanaan strategis menghadapi pandemi. Nanti kita tayangkan lah. Ya, tapi nggak digubris, percuma, udah teriak-teriak juga nggak ada. Kenapa? Karena mereka menganggap, ya karena tidak tahu si Tupak ini. Bahkan saya mau kasih tahu juga ya, kenapa bulan Maret baru ditunjuk
Ya, siapa yang menanggulangi kontingensi serangan COVID-19? Padahal bulan November, Desember, dunia sudah babak belur, Cina udah babak belur. Kok kita masih landai-landai? Nah, peringatan ini sudah ada nggak? Sudah ada peringatan. Loh, kenapa di konstitusi ada kalimat melindungi segenap bangsa? Lah, untuk apa itu Menteri Kesehatan? Untuk apa itu Badan Intelijen Negara? Hah? Nggak tahu. Nah, tugas pokok udah jelas, tapi tugas pokok itu masih harus dijabarkan. Kan tadi saya bilang, melalui analisa, apa kendala, apa hambatan, bagaimana lingkungan. Ya. Kesalahan menerjemahkan, kesalahan menganalisa, akibatnya apa? Fatal. Kalau dihitung-hitung berapa triliun uang negara ini, APBN-nya tersita ke sana. Bahkan banyak sekarang yang sudah direncanakan bubar pasar semua kan. Anggaran yang tadinya apa terpaksa dipotong, kan begitu. Yang begini, ini harus dipahami betul ini. Karena apa? Untuk apa ini format situ, Pak? Iya, untuk dalam menghadapi tindakan kemungkinan kontingensi. Nah, pertanyaan sekarang, ya, kemungkinan kontingensi yang akan dihadapi Indonesia tahun 2023 kira-kira apa saja? Berdasarkan perkembangan situasi. Nah, kemarin anak saya tanya, Pak, kira-kira apa? Lu tahu nggak? Saya bilang, tahu nggak ini si Tupak ini? Ya, baru selesai sesquad dia. Nggak tahu. Dipelajari, iya, tapi nggak mengerti bagaimana mengimplementasikannya. Saya bilang, jangan karena IQ-mu, EQ-mu, SQ-mu, hantu IQ itu. Ya, tapi QI, bukan IQ, QI. QI itu apa? Kualitas implementasi yang kita peroleh di dalam pelajaran. Ya mohon maaf ya, saya bukan pamer di sini karena saya jenderal. Enggak, saya mendalami betul. Atau suruh aja jenderal ngomong di sini seperti ini. Bisa enggak? Enggak mungkin lah. Panggil aja contoh yang lain. Ya, atau si Ponto disuruh ngomong sini. Ngerti dia? Enggak ngerti. Nah, jadi ini yang perlu dipahami ya. Saya ngasih tahu seperti ini supaya kita tahu situation, mission, execution, ya, administration and logistic, command and control. Ini harus kita pegang. Galarua juga sama. Tolong ini ya, pelajaran ini Anda harus mengimplementasikan. Tapi implementasinya berkualitas apa tidak? Ya, apakah Anda punya kemampuan, kompetensi, punya karakter enggak? Karena kepimpinan dari awal kemarin apa? Kepimpinan itu isinya karakter sama kompetensi. Punya karakter enggak punya kompetensi, janganlah bilang Anda bisa jadi pemimpin. Punya kompetensi enggak punya karakter, tidak ada yang mau ngikut kalian. Ini, nah ini diperlukan ya. Jadi ini saya mau apa? Kita diskusi pelan-pelan karena kalau kemarin tuh baru pengantar. Aduh, ntar. Nah ini, kalau di militer tuh udah dibagi dua. Ya, saya kasih tahu. Satu untuk jangka pendek, itu tugasnya staf operasi. Satu untuk jangka panjang, itu future operation. Mereka itu harus membuat rencana ini. Satu leading sektornya adalah staf operasi. Untuk perencanaan jangka panjang, itu staf perencanaan. Ini saling tukar-menukar, tapi tetap si Tupak itu. Nah, dari mana dia tahu situasi dan peranggapan? Ya dari doktrin intelijen. Bagaimana dia melaksanakan tugas pokok? Ada doktrin operasi. Bagaimana operasi logistik? Ada doktrin personil, ada doktrin logistik, ada doktrin teritorial, ada doktrin komando dan kendali. Bapak yakin para menteri ini ngerti nih? Anggota DPR ngerti? Yudikatif, eksekutif, legislatif. Ngerti? Saya khawatir karena saya 13 tahun di staf operasi, makanya saya tahu semua ya lubang-lubang tikus di negara ini. Ya. Nah inilah. Jadi kalau kita nggak menguasai ini susah. Nah inilah nanti menjadi buku. Bab 1, situasi, perkembangan situasi terkini.
asumsi yang mungkin akan menjadi realita. Contoh ini ya. Kemarin saya terkaget-kaget. Ya, BMKG Australia ya sudah memprediksi, baru berperanggapan bahwa akan terjadi tsunami besar-besaran di mana? Di Cilegon. Ya, nanti coba cari Pak Santiamer, buka. Kalau enggak nanti saya kirim dari sini. Ya, nah pasal 1 ini buku nanti yang harus kita ciptakan. Kalau pemimpin itu punya kualitas dari implementasi QI kepemimpinan, ini dia mampu menjabarkan ini. Perkembangan situasi lingkupnya global, regional, nasional, dan lokal. Lihat sekarang, ya di tingkat global seperti apa. Sekarang kalau kita asumsi, apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Nah, kalau itu terjadi, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kemudian siapa saja negara-negara yang akan terlibat dalam perang dunia ketiga? Berapa korban yang akan kemungkinan menjadi realita? Berapa kehancuran? Itu tugasnya, itu asumsi. Yang harus dijawab siapa? Intelijen. Sehingga kita persiapan. Nah sekarang contoh. Kalau terjadi, ya tadi kan saya bilang, ada berapa kemungkinan kontingensi yang akan dihadapi negara. Contoh, Laut Cina Selatan. Kalau konflik Laut Cina Selatan itu meletus, kira-kira Indonesia menerima apanya? Apakah kita akan terlibat perang? Dianalisa dulu. Oh iya, tidak. Kemungkinannya tipis kita terlibat perang. Kenapa? Karena kita bukan claimant state. Tapi kemungkinannya apa? Kemungkinan kita harus menjadi penengah. Itulah tugas kelima yang diamandatkan atau diamanatkan oleh Undang-Undang Salam, ikut serta bangsa Indonesia. Udahlah, saya pakarnya itu. Ya, peacekeeping center aja ada. Kalau nggak ada inisiatif saya nggak ada sampai sekarang. Bayangin dari Indonesia merdeka ngirim pasukan peacekeeping. Peacekeeping centernya baru ada 2000 berapa? 2010 kalau nggak salah 2009. Itu ide siapa? Oh nanti kita tayangkan. Ada di buku saya. Ya. Nah ini global, regional, nasional. Sekarang lihat. Dengan kemajuan teknologi. Waduh. Ini yang terjadi apa? Ideologi transnasional. Ya. Coba kemarin siapa yang bahas itu? Oh, Pak Ikim. Regional sekarang seperti apa? Nasional seperti apa? Itu baru kemungkinan terjadi kontingensi. Saya sudah buat perkiraan intelijennya ya. Bagaimana saran ke pemerintah negara kalau terjadi konflik di Laut Cina Selatan, Indonesia itu menampung apa? Limbah perang. Limbah perang itu macam-macam. Bisa terjadi nggak perang nuklir? Satu, limbahnya bagaimana kalau terjadi? Halo, kalau anginnya dari sana meniup ke Indonesia, Sumatera, Kalimantan, babak belur itu. Sudah siap nggak? Terus sudah siap nggak? Nah, belum lagi pengungsi. Lo perang Vietnam aja udah jadi contoh kok. Berapa banyak pengungsi Vietnam harus ditampung di Pulau Galang dulu. Coba cek. Ini kalau perang saja. Kalau sudah terjadi perang, wabah penyakit makin ganas, ditambah lagi bencana alam, modal kue. Kan begitu? Memang belum terjadi. Tapi bisa terjadi nggak? Itulah namanya kontingensi. Mungkin terjadi, bisa juga tidak terjadi. Itulah kontingensi. Itu baru satu krisis ya. Belum lagi nanti kalau masalah Aceh. Karena kita konflik terus-menerus seperti ini kan, konflik ideologi, konflik politik. Ya, terjadilah merdeka. Papua merdeka. Sudah siap nggak? Belum lagi teroris. Belum lagi bahaya kelaparan. Macam-macam. Itu ada yang meramalkan Indonesia akan mengalami bahaya kelaparan. Terus apa yang kita persiapkan? Hati-hati loh. Daud Tony bilang, pulang kampung cepat tanam. Cari tanah, tanam. Mau tanam ubi kayak mau tanam apa? Ya kita nggak tahu, boleh saja dia berperanggapan seperti itu kan.
Nah, makanya harus ada analisa, asumsi, kemungkinan yang akan menjadi realita, walaupun belum. Tapi, saya mau kasih tahu, ya kita juga harus berperanggapan dong. Ya. Apakah saya nanti akan mati? Tahun 2024 umpamanya. Terus apa yang harus saya bikin? Loh, saya belum mati sekarang. Tapi bisa mati nggak? Oh, bisa. Ini yayasan ini bisa bubar nggak? Bisa. Nah, itu tadi. Nah, ini contoh ya. Nanti ini baru bab 1. Ini nanti kita harus bikin buku. Makanya kalau seorang pemimpin di negara ini punya kepemimpinan, ya kita mengeceknya dari mana? Ya dari kualitas implementasi kepemimpinan. Paradigmanya apa? Ya Situpak. Situpak ini paradigmanya merupakan apa? Peta. Tahu nggak peta? Nah, tidak mungkin paradigma di Indonesia ini sama dengan paradigma di Timur Tengah saya. Di Timur Tengah sana nggak mungkin. Tetapi negara-negara maju, mereka menggunakan ini. Inilah primnya. Ya. Nah, lihat. Nah, ini contoh ya. Saya kasih tahu ini contoh dulu lah. Nanti kita bahas detail ini. Kalau enggak, waduh repot. Nih. Ini realitas globalisasi abad 21 memberikan berbagai tekanan di segala aspek kehidupan. Ada tekanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam. Dalam bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Faktual nggak ini? Sudah faktual. Sudah faktual sekarang. Bukankah kita menghadapi 2024 konflik politik? Lihat partai-partai itu udah mikirin bagaimana mereka sibuk dengan pemilu. Padahal masih 2 tahun lagi. Nah, terus pemerintah ini siapa yang ngatur? Terus rakyat ini siapa yang peduli? Nah ini. Nah, coba lihat ini ya. Ini kata John Naisbitt. Ini sudah sejak kapan dia ngomong begini? Sejak kapan dia ngomong? Sebelum globalisasi. Ya, ada lagi Alvin Toffler itu, the third wave, gelombang ketiga. Dia udah meramalkan akan terjadi krisis kesehatan, krisis rumah tangga, krisis kepemimpinan. Udah disampaikan. Mereka mengatakan globalization comes without a ruler, but it comes with a rules. Lihat kita negara ini, hancurnya gara-gara apa? Bukan gara-gara aturan. Ribuan aturan, sudah diciptakan aturan, sekarang harus dikurangi aturan. Bumi makin banyak lagi. Lihat aturan-aturan, perda, aturan ini segala macam. Waduh, gila-gilaan sudah. Ya, ini contoh ini. Saya kasih gambaran ya. Ini contoh. Belum detail mungkin. Nah, ini coba. Tujuan keberadaan aturan ini adalah apa? Untuk membatasi kebebasan, kedaulatan bertindak. Halo, hak-hak berdaulat suatu pemerintahan. Kedaulatan dan hak berdaulat itu beda ya. Contoh, Laut Cina Selatan itu kedaulatan siapa yang megang? Siapa yang megang Laut Cina Selatan itu kedaulatannya? Cina merasa, makanya dia bikin Nine Days Line itu. Tapi hak berdaulat, semua negara boleh lewat situ. Sama dengan kita punya kedaulatan. Ya dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote. Tetapi yang lewat Selat Sunda, mereka punya hak berdaulat, mereka boleh. Asalkan ada aturan, kan begitu. Nah, ini banyak sekali ya. Ini baru kita membaca situasi. Ini baru situasi. Makanya kita jangan lepan. Ini isu-isu globalisasi. Ya, ruang dan waktu bukan kendala lagi untuk memantau perkembangan situasi. Dari rumah saya ini, saya bisa ngontrol perkembangan situasi sekarang. Di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya. Yang paling parah lagi di Indonesia ini, bicara budaya ini. Agama dibentur-benturkan, ayat diadu-adu. Coba lihat, bukan itu. Negara tenang-tenang aja ya. Itu kan racun. Racun buat siapa? Mindset bangsa ini. Yang sudah keluar dari apa? Nasionalis. Nanti kapan kita ngomong lah. Belum sampai ke sana ya. Belum sampai ke sana kita. Nah, globalisasi itu apa? As a concept, repairs both to the compression. Compression itu dikompres kita. Dunia ini makin kecil.
dan intensification. Apa maksudnya? Ruang dan waktu kendala itu memantau perkembangan situasi itu tidak perlu jauh-jauh lagi. Globalisasi itu mencerminkan mengerutnya ruang dan waktu. Nah sekarang saya dengan Pak HW ada di Jerman, bisa ketemu di sini. Walaupun kita belum pernah bersalaman. Ini kan makin kecil. Nah ini coba, di balik transparansi, mengecilnya dunia terjadilah intensifikasi. Intensifikasi itu apa? Penguatan kesadaran terhadap dunia sebagai satu keseluruhan yang tidak lagi dapat dipecah-pecah. Diingkari begitu saja. Dan kita saling ketergantungan, nggak ada lagi ya independensi sekarang. Ketergantungan semua. Amerika tergantung ke kita. Cina juga ada ketergantungan ke kita. Ya. Rusia juga ada ketergantungan. Kita juga punya ketergantungan ke mereka. Makanya seksi sekali Indonesia ini. Ya. Nah, ini kesadaran menumbuhkan apa? Peningkatan kesadaran menumbuhkan apa? Perhatian dan kepedulian terhadap dunia secara keseluruhan. Nah, ini juga akan terkait dengan kepemimpinan. Berapa kali saya sampaikan? Kepedulian itu adalah apa? Mata air. Bagi siapa? Ya bagi rakyat. Bagi yang dipimpin. Ya, mata air kepemimpinannya, kepedulian. Ketidakpedulian, air mata. Diakonia ini adalah salah satu kepedulian. Karena konsepnya tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang golongan. Kalau mereka membutuhkan, ya karena kebutuhan kritis saat ini, waduh, nanti kita kalau cerita kebutuhan kritis, banyak lagi nanti. Nah ini penyebabnya, ini tadi 5T, 2I, dan SR. Nah nanti apa itu nanti kita bahas saja lah. Ya. Oke, ini. Nah coba lihat. Ini yang saya bilang proses penyatuan global. Ya. Jadi kita harus berpikir, the rethinking, kita berpikir kembali the role, peran daripada pemerintahan. Ya, pemerintahan nasional itu masing-masing lah, karena semua punya nasionalisme. Coba kita lihat di sini ya, apa yang terjadi dengan kita. Ini proses ya, global integration process. Dia akan niatnya mereka itu merubah pemerintahan yang nasional. Ya, pemerintahan nasional ya masing-masing negara lah. Ya, supaya tidak insecurity. Insecurity apa artinya? Instability. Artinya merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, merasa tidak stabil. Tapi lewat mana? Dia lewatlah deregulation. Satu, ya. Ini dia lewat lagi deterritorialization. Bukankah otonomi daerah itu deregulasi? Bukankah sekarang terjadi pemisahan-pemisahan wilayah? Supaya apa? Supaya insecurity. Sehingga inilah muncul geopolitik. Sehingga butuh apa? Butuhlah new multinational cooperation. Ya, government arrangement. Sehingga kita harus mengatur. Mengatur dengan siapa? Halo? Bukankah semua investor-investor itu gabungnya di MNC? Nah, setelah itu ada lagi institutional regulation. Muncullah aturan-aturan. Ya, diaturlah berapa mengatur institusi. TNI juga diatur kan, dibuat dengan Undang-Undang TNI nomor 34. Sehingga terjadilah pembagian wilayah. Yang tadinya TNI berdui fungsi, ya, diikat, di penjara, dipidana, dikerangkeng, dibelenggu. Hati-hati loh. Nanti saya ngomong tentang paradigma ya, paradigma bisa membelenggu. Ya, di buku kepemimpinan nanti akan kita bahas. Tapi ini masih kulit-kulitnya aja ini semua ini. Makanya terjadilah pembagian wilayah. Oh, ini wilayah polisi, ini wilayah TNI. Mudah sekali kan, menghancurkan TNI cukup dengan begitu. Ekonomi security, political security, stability, coba. Bagaimana keamanan ekonomi? Bagaimana politik bisa stabil? Ini regional juga bermain. Dia juga mengembangkan strategis regionalnya. Inilah konsep ya. Saya kira ini cukup ya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Pak Santi Amer. Yuk, ya Pak. Bahas situasi ini ramai sekali loh. Tapi ini semua sudah
sudah saya jabarkan sih. Nah ini, ya kan? Global Center of Gravity berubah dari barat ke timur. Makanya jangan heran, ya, dari aktor negara, state actor, ya, ke bukan Ken ini ya, ke aktor yang bukan negara. Sekarang negara ini dikacaukan oleh apa? Bukan aktor-aktor negara, justru aktor-aktor yang bukan negara, non-state actor. Khilafah ini non-state actor atau negara? Nggak ada negara khilafah. Ya. FBI, ATI, dan sebagainya itu aktor-aktor bukan negara, non-state actor. ISIS juga sama. Hati-hati loh. Yang begini-begini kok nggak diwaspadai ya, selesailah negara ini. Udah bubar sebenarnya. Nah ini, ya ini sudah secara apa sudah saya sampaikan ya. Tapi detailnya di sini, perubahan undang-undang, ya perubahan pembagian wilayah. Nah cilakanya wilayah ini bukan hanya wilayah TNI saja. Halo, bukan wilayah TNI dan Polri. Tetapi wilayah partai juga sudah demikian kan. Oh kalau PKS wilayah yang paling hebat Jawa Barat sama Jakarta. Kalau PDIP, wah bantengnya ada di Jawa Tengah, Bali. Kan begitu, ini sudah dibagi-bagi semuanya. Sasarannya apa? Ini loh. Sasarannya ini terciptanya rasa tidak aman dan tidak stabil. Insecurity dan instability. Di segala aspek kehidupan. Kalau bicara segala aspek kehidupan, Ipo Lexos Hankam. Itu tanya aja lah Pak Santi Amer yang sudah ngikuti pendidikan Lemhanas. Kalau saya emang nggak usah ditanya, udah selesai saya dari Lemhanas. Ya. Nah ini yang begini-begini ini, yang membuat kita ini sekarang coba, ini aspek pertahanan keamanan. Wah macam-macam sudah. Nah ini, amandemen undang-undang. Waduh, rame. Nah, ini banyak sekali ya. Oke lah, Pak Santi Amer, kita baru membahas situasi ya. Kita baru membahas situasi, tapi ini juga belum lengkap. Banyak sekali nih. Oh ini muncul one belt one road segala macam. Tapi karena ini waktu kita terbatas ya, nggak mungkin lagi. Mungkin minggu depan kita sambutkan lagi. Makanya saya ceramah kepemimpinan ini nggak cukup seminggu sekali, nggak cukup. Waktunya sudah terbatas, seminggu sekali. Baru minggu lalu disampaikan, minggu ini pasti udah lupa. Nah, ya. Coba, ini bukankah American leadership ya in the global world lawan Cina sejagat, one belt one road. Ini semua bermain strategi nih, saudara-saudara yang ada di sini. Oke lah ya, saya nggak bisa menyampaikan semuanya karena waktu terbatas. Nah ini coba. Perang sekarang yang terjadi udah beda lagi. Ya, sasaran akhir yang ingin dicapai dari kita bertempur sudah berubah. Ya. Sudah berubah. Jadi perang di antara rakyat sesama anak bangsa. Ya kan? Kita berperang ya, bukan mengalahkan suatu angkatan perang. Enggak. Perang untuk mengalahkan satu angkatan, tidak. Adalah tujuan lain. Jadi non-state actor itu dia bukan berperang sama angkatan perang. Dia berperang untuk menguasai wilayah. Tapi bukan wilayah luar negeri, wilayah dalam negeri. Tapi mereka dibantu nggak? Dibantu. Nah, di situ udah dikasih tahu yang bahwa ya mereka itu mostly non-state. Sebagian besar adalah aktor bukan negara. Jadi jangan kaget kita, wabah-wabah penyakit ini jangan-jangan bukan negara juga, bukan ada satu negara, tapi non-state actor. Ya oke lah, Pak Santi Amer, kalau membahas ini masalah intelijen ini, waduh ngeri banget. Nih, banyak sekali. Tapi saya sampai situ aja dulu, nanti kalau saya sampaikan ini semua, sampai selesai. Ya. Baik. Oke, Pak Santi Amer. Ya. Saya buka Q&A. Mungkin nanti bisa sama-sama kita sama-sama kita menjabarkannya. Baik. Silakan Pak Santi Amer. Oke. Terima kasih Pak Julius Tobing atas pemaparannya. Ya? Halo.
Hah? Ya, Nggak kedengaran Pak Sanjamer? nggak kedengaran. Bukan.